Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membelikan. Halo semua, kami dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Nama saya Rofi Janitra Alvaro dengan airan NPM 054. Saya Adeline Livia NPM 2211011092. Perkenalkan, saya Sabita Ulia R, NPM 2211011100. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mikail Hasanain dengan NPM 2211011102. Perkenalkan, nama saya Helmi Ramadan dengan NPM 2211011145. Hai, perkenalkan nama saya Audrey Fahra Nabila dengan NPM 2261011001. E-commerce hari ini. E-commerce adalah praktik transaksi bisnis yang dilakukan secara digital melalui internet dan web. Dimulai pada tahun 1995 dengan pertumbuhan eksponensial, e-commerce telah menjadi bentuk perdagangan retail yang cepat berkembang di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Meskipun mengalami gelembung pasar pada tahun 2001, beberapa perusahaan seperti Amazon dan eBay tetap sukses. Sejak itu, e-commerce terus tumbuh sementara penjualan retail offline mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. E-commerce baru, sosial, mobile, lokal. E-commerce telah berkembang menjadi lebih sosial, mobile, dan lokal. Pemasaran online awalnya didominasi oleh situs web, iklan portal, dan email. Namun, iklan video kini menggantikan iklan tampilan, lebih efektif dalam menjangkau audiens. Sebelumnya, iklan tampilan berbasis televisi mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah pengunjung dan impresi. Sekarang, pendekatan ini berkembang dengan penekanan pada respons langsung dari pengguna serta penggunaan platform sosial, perangkat mobile, dan penargetan lokal. Dari bola mata ke percakapan. Perdagangan percakapan. Setelah tahun 2007, dengan munculnya Facebook, smartphone, dan minat pada pemasaran lokal, dunia e-commerce mengalami perubahan besar. Konsep perdagangan percakapan muncul di mana pemasaran tidak lagi hanya tentang menarik perhatian, tetapi juga terlibat dalam percakapan online dengan pedagang, calon pelanggan, dan kritikus. Dari desktop ke smartphone, e-commerce yang fokus pada aspek sosial, mobile, dan lokal saling terkait. Dengan semakin canggihnya perangkat mobile, orang lebih mudah mengakses situs sosial seperti Facebook. Pengguna perangkat mobile juga dapat menemukan pedagang lokal, dan pedagang dapat menggunakan perangkat ini untuk menginformasikan pelanggan sekitar tentang penawaran spesial. Mengapa e-commerce berbeda? Yang pertama ada di mana-mana. E-commerce membedakan diri dari perdagangan tradisional dengan kemampuannya untuk hadir di mana saja, kapan saja. Ini berarti dapat berbelanja dari komputer rumah, kantor, atau bahkan melalui smartphone di mobil Anda. Yang kedua ada jangkauan global. E-commerce memungkinkan transaksi bisnis melintasi batas budaya dan negara dengan biaya lebih efisien dibandingkan perdagangan tradisional. Yang ketiga ada standar universal. Teknologi e-commerce memiliki keunggulan unik. Standar teknis internet yang digunakan dalam e-commerce adalah standar universal diakui oleh semua negara. Ini memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk terhubung tanpa memperdulikan platform teknologi yang digunakan. Universalitas standar teknis internet dan e-commerce mengurangi biaya masuk pasar untuk pedagang dan juga mengurangi usaha konsumen dalam mencari produk yang sesuai. Kekayaan informasi. Kekayaan informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Pasar tradisional dan toko retail kecil memiliki kekayaan informasi karena dapat memberikan layanan personal secara langsung. Sebelum web, terdapat trade-off antara kekayaan informasi dan jangkauan audiens. Namun, web memungkinkan penyampaian pesan yang kaya dengan teks, audio, dan video kepada banyak orang secara bersamaan. Yang selanjutnya ada interaktivitas. E-commerce bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen, serta interaksi antar konsumen melalui situs web dan aplikasi mobile. Pedagang dapat mengajukan pertanyaan, terlibat dalam percakapan, dan meminta informasi dari konsumen. Yang selanjutnya ada kepadatan informasi. Internet dan teknologi e-commerce meningkatkan kepadatan informasi dengan menyediakan lebih banyak dan lebih akurat informasi bagi konsumen dan pedagang. Ini mengurangi biaya pengolahan informasi dan membuat harga dan biaya transparan dan dalam pasar e-commerce. Yang selanjutnya ada personalisasi atau kustomisasi. Teknologi e-commerce memungkinkan personalisasi dan kustomisasi. Pedagang dapat menyampaikan pesan pemasaran yang disesuaikan dengan perilaku, minat, dan pemilihan masa lalu konsumen. Mereka dapat mengubah produk atau layanan berdasarkan preferensi pengguna. Dengan interaktifnya e-commerce, data konsumen dapat dikumpulkan dan digunakan untuk menyajikan penawaran yang lebih relevan, menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu. Yang terakhir ada teknologi sosial, pembuatan konten penggunaan, dan jaringan sosial.
Internet dan teknologi e-commerce memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten seperti teks, video, musik, dan foto dengan teman-teman dan komunitas global. Nah, konsep-konsep utama dalam perdagangan elektronik, pasar digital, dan barang digital di pasar global. Pasar digital dan teknologi e-commerce mengubah cara bisnis dilakukan secara global. Internet menciptakan pasar digital di mana orang dapat bertukar informasi secara instan dan gratis. Ini mengurangi ketidaksimetrisan informasi antara penjual dan konsumen, memperbolehkan konsumen membandingkan harga dan produk dengan mudah. Pasar digital juga memungkinkan penyesuaian harga dinamis berdasarkan permintaan dan kondisi pasar, memungkinkan penjual mengoptimalkan keuntungan. Selain itu, pasar digital memungkinkan penjualan langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, perubahan ini juga bisa menyebabkan penundaan dalam memperoleh produk karena pengiriman, tergantung pada jenis barang atau layanan. Disintermediasi, menghilangkan perantara dalam rantai distribusi, dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya meskipun terkadang memunculkan perantara baru dalam bentuk platform e-commerce. Yang selanjutnya ada barang digital. Pasar digital internet memungkinkan penjualan barang digital seperti lagu, video, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku. Barang digital adalah karya intelektual yang dilindungi oleh hukum hak cipta dan dapat disampaikan melalui jaringan digital. Selanjutnya ada e-commerce business dan revenue models. Apa sih e-commerce business dan revenue model itu? E-commerce sendiri adalah kombinasi yang menarik dari model bisnis dan teknologi baru dengan teknologi informasi. Revenue models atau pendapatan adalah uang yang diterima bisnis melalui layanan atau produk yang diberikan bisnis kepada konsumen. Bisnis menggunakan e-commerce sebagai metode elektronik untuk menghasilkan pendapatan. Dengan menggunakan aplikasi seluler dan internet, bisnis dapat meningkatkan pendapatan dan menyediakan platform yang mudah bagi konsumen untuk berbelanja. Salah satu keuntungan e-commerce adalah bisnis dapat menghasilkan pendapatan secara global. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Ada banyak sekali cara untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat dari para pelanggan. Ada 3 perdagangan elektronik terutama dalam kategori e-commerce. Yang pertama ada bisnis ke bisnis adalah B2B, dan bisnis ke konsumen yaitu B2C, dan konsumen ke konsumen yaitu C2C. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce. Perubahan dalam ekonomi informasi yang dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi munculnya model bisnis yang sama sekali baru dan sekaligus menghancurkan model bisnis lama. Semua dengan satu atau cara yang lain untuk menggunakan internet termasuk aplikasi di perangkat seluler untuk menambah nilai ekstra pada produk yang ada dan layanan, atau untuk memberikan dasar bagi produk dan layanan baru. Selanjutnya ada model bisnis e-commerce. Model bisnis e-commerce itu sendiri banyak jenisnya. Yang pertama ada e-tailer. E-tailer sendiri menjual produk fisik langsung ke konsumen atau untuk bisnis individu. Contohnya ada Amazon dan Farfetch. Yang kedua ada transaction broker. Transaction broker sendiri menghemat uang dan waktu pengguna dengan memproses transaksi penjualan online dan menghasilkan biaya setiap kali transaksi terjadi. Contohnya ada eTrade.com dan Booking.com. Yang ketiga ada market creator. Menyediakan lingkungan digital tempat pembeli dan penjual bertemu, mencari produk dan menampilkan produk, dan menetapkan harga untuk produk-produk tersebut. Dapat melayani konsumen atau B2B pada pelayanan e-commerce dan menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi. Contohnya ada eBay, Exostar, dan Elemika. Yang keempat ada content provider. Content provider sendiri menciptakan pendapatan dengan menyediakan konten digital seperti berita, musik, foto, atau video melalui web. Pelanggan dapat membayar untuk mengakses konten atau pendapatan dapat dihasilkan oleh penjualan ruang iklan. Contohnya ada VT.com, Alami, Apple Music, dan MSN Games. Yang kelima ada community provider. Community provider sendiri menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dapat berkumpul dengan minat yang sama dan dapat berkomunikasi dengan menemukan informasi yang berguna. Contohnya ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang keenam ada portal providers. Menyediakan titik awal masuk ke web bersama dengan konten khusus dan layanan lainnya. Contohnya Yahoo, MSN, dan AOL.
Yang ketujuh ada service provider. Service provider sendiri merupakan layanan yang menyediakan aplikasi seperti berbagi foto, berbagi video, dan konten buatan pengguna sebagai layanan. Menyediakan layanan seperti online, penyimpanan, dan pencadangan data, contohnya adalah Google Docs, Photobucket.com, dan Dropbox. Selanjutnya ada revenue e-commerce models. Revenue models atau model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan laba, dan investasi yang unggul. Meskipun banyak e-commerce, model pendapatan telah dikembangkan, sebagian besar perusahaan dapat mengendalikan satu atau beberapa kombinasi. Dari 6 model pendapatan, ada periklan, penjualan, langganan, gratis atau premium, biaya transaksi, dan afiliasi. Tadi revenue dibagi menjadi 6 models. Yang pertama ada advertising revenue models. Dalam model pendapatan iklan, sebuah website akan menghasilkan pendapatan dengan menarik perhatian banyak pengunjung yang kemudian dapat terkena iklan. Yang kedua ada sales revenue model. Dalam model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau jasa kepada pelanggan dengan menyediakan konten untuk menghasilkan uang dengan menagih untuk mengunduh seluruh file seperti music track atau iTunes Store atau buku, dan untuk mengunduh streaming music. Yang ketiga ada subscription revenue model, atau dalam model pendapatan langganan, website yang menawarkan konten atau layanan biaya berlangganan dapat mengakses ke beberapa atau semua layanan yang berkelanjutan. Yang keempat ada free atau premium revenue model. Dalam model pendapatan bebas, perusahaan menawarkan layanan dasar atau konten gratis. Apabila pelanggan melakukan pengisian premium, maka akan mendapatkan fitur canggih atau fitur khusus. Misalnya, Google menawarkan aplikasi gratis tetapi memungut biaya untuk layanan premium. Yang kelima ada transaction free revenue model. Dalam model pendapatan ini, biaya transaksi perusahaan dapat menerima biaya atau meningkatkan dan mengeksekusi transaksi. Misalnya, eBay menyediakan sebuah lelang pasar online dan menerima sejumlah biaya transaksi dari penjualan jika penjual sukses dalam menjual barang tersebut. Affiliate revenue model. Dalam model pendapatan afiliasi, website disebut situs web afiliasi. Mengirim pengunjung ke website lain sebagai imbalan untuk biaya rujukan atau persentase diri pendapatan dari penjualan yang dihasilkan. Misalnya, MyPoints mendapatkan uang dengan menghubungkan perusahaan untuk pelanggan potensial dengan menawarkan penawaran khusus kepada anggotanya. Bagaimana e-commerce mengubah pemasaran? Internet sendiri memberi cara baru bagi pemasar untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan yang potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan media tradisional. Ini termasuk pemasaran mesin pencari, panggilan data, sistem pemberi rekomendasi, dan email bertarget. Internet juga memungkinkan untuk melakukan pemasaran jangka panjang, serta internet juga memungkinkan pemasar menemukan pelanggan potensial dengan biaya yang lebih murah untuk produk yang permintaannya lebih rendah. Selanjutnya, di sini ada penargetan perilaku. Penargetan perilaku terjadi pada dua tingkat, di situs web individual atau dari dalam aplikasi, dan di berbagai jaringan iklanan yang melacak pengguna di ribuan situs web. Semua situs web mengumpulkan data aktivitas browser pengunjung dan menyimpan dalam database. Mereka memiliki seperti alat pencatat situs yang dikunjungi pengguna sebelum mengunjungi situs web, kemana pengguna tersebut pergi ketika meninggalkan situs web, dan jenis sistem operasi yang mereka gunakan, serta informasi browser dan bahkan beberapa data lokasi juga dapat dilihat aktivitasnya. Pertukaran data elektronik atau biasa yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI adalah metode di mana perusahaan melakukan transaksi secara elektronik tanpa melibatkan manusia. EDI sering digunakan dalam B2B atau business to business e-commerce di Amerika Serikat. Dokumen seperti pesanan, faktur, dan pengiriman dikirim otomatis melalui komputer. Ini menggantikan cetakan dan penginputan manual. Jadi less paper gitu. Setiap industri memiliki standar EDI yang menentukan format transaksi mereka. Jadi masing-masing industri itu punya standar EDI yang berbeda. EDI juga digunakan dalam manajemen persediaan dan produksi berkelanjutan. Ini memungkinkan pemasok untuk mengakses jadwal produksi pembeli secara online.
Banyak bisnis menghubungkan EDI mereka ke internet, menjadikannya lebih fleksibel dan terjangkau, memungkinkan berbagai aktivitas seperti mencari pemasok, bernegosiasi, memesan, membayar, dan mengatur pengiriman online. Cara baru dalam berbelanja dan menjual B2B. Jaringan industri pribadi atau Private Industrial Network atau bursa pribadi, ini adalah situs web khusus untuk perusahaan besar yang digunakan untuk berkolaborasi dengan pemasok dan mitra bisnis utama. Contohnya adalah VW Group Supply yang digunakan oleh Volkswagen Group dan pemasok-pemasoknya. Mereka mengatur sebagian besar pembelian global untuk Volkswagen termasuk semua komponen mobil. Pasar net atau net marketplace atau e-hub. Ini adalah platform online di mana banyak pembeli dan penjual dapat berinteraksi dan bertransaksi. Pasar net dapat dimiliki oleh industri atau menjadi perantara independen. Mereka juga menghasilkan pendapatan dari transaksi dan layanan kepada pelanggan. Ini memungkinkan peserta untuk menentukan harga melalui negosiasi, lelang, atau harga tetap. Ada berbagai jenis pasar net yang melayani berbagai industri dan tipe pembelian. Bursa atau exchange. Bursa adalah platform online yang menghubungkan banyak pemasok dan pembeli untuk transaksi pembelian segera. Mereka sering fokus pada industri tertentu. Contohnya, GoToPaper menghubungkan pembeli dan penjual kertas, karton, dan kerajinan dari berbagai negara. Area utama pertumbuhan mobile e-commerce adalah retail pasar massal seperti Amazon, penjualan konten digital seperti musik, film, acara TV, dan e-book, serta penjualan dalam aplikasi ke perangkat seluler. Landasan bagi perdagangan seluler adalah Global Positioning System atau GPS. Layanan berbasis lokasi mencakup geososial, geoadvertising, dan geoinformation. Dengan geososial, kita bisa mengetahui di mana teman-teman kita berkumpul. Dengan geoiklan, kita bisa mengetahui lokasi restoran terdekat. Dan dengan geoinformasi, kita dapat misalnya mengetahui tentang pameran khusus di museum yang kita lewati. Contoh geoinformation adalah Waze, aplikasi maps yang memberikan informasi kecepatan dan arah pengguna. Yang membedakan Waze yaitu dia memperoleh informasi dari pengguna yang melaporkan kecelakaan, keadaan jalan, alat pengukur kecepatan, rekomendasi pom bensin, dan sebagainya. Kemudian ada geoadvertising. Pernahkah kalian ketika melewati suatu restoran atau toko atau perusahaan, kalian mendapatkan pesan yang berisi iklan atau promosi. Jadi meskipun kalian tidak masuk ke sana, hanya berada di sekitar atau melewati atau berada di area itu, kalian bisa mendapatkan pesan itu. Dulu masuknya ke SMS. Itu contoh teknologi lokasi yang digunakan untuk periklanan. Kemudian geososial, misalnya ketika kita membuat story lalu menambahkan tag lokasi, nah orang-orang tahu lokasi keberadaan kita dan juga terhubung dengan teman-teman yang berada di lokasi yang sama. Berikutnya, pasti banyak juga di antara kita yang memiliki e-banking. Jadi hanya dengan ponsel kita bisa melihat saldo rekening, melakukan transfer, dan juga bayar tagihan. Kemudian ada pasar periklanan seluler, adalah platform iklan online yang tumbuh paling cepat. FB dan Instagram menjadi pasar periklanan seluler terbesar di dunia, kemudian diikuti dengan Google Ads. Lalu ada iklan yang biasanya muncul di game atau aplikasi atau ketika menonton video. Ada 3 jenis utama. Yang pertama NFC, memungkinkan perangkat berkomunikasi pada jarak yang sangat dekat. Contohnya Google Pay atau Samsung Pay. Jadi menempelkan belakang perangkat pada terminal pembayaran atau bisa juga digunakan untuk mengecek saldo berisi ataupun PAS. Kemudian ada QR code. Sudah banyak juga pasti mengetahui QR code. Ini ada barcode-nya, kemudian di-scan lalu melanjutkan proses pembayaran. Ketiga ada peer-to-peer, mentransfer dana ke akun orang lain di platform yang sama melalui internet. Dan biasanya diidentifikasi dari alamat email ataupun nomor HP. Selanjutnya, masalah apa saja yang harus diatasi dalam membangun kehadiran e-commerce?
Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bisnis, teknologi, dan juga isu sosial serta pendekatan yang sistematis. Saat ini kehadiran e-commerce bukan hanya sebagai situs web perusahaan saja, namun juga mencakup situs jejaring sosial atau sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, dan aplikasi-aplikasi pada smartphone tempat konsumen mendapat banyak akses layanan. E-commerce yang telah beralih dari aktivitas yang berpusat pada komputer, pada web, sekarang ini beralih menjadi aktivitas berbasis ponsel dan juga tablet. Sekarang mayoritas pengguna internet di Amerika Serikat menggunakan smartphone dan tablet untuk berbelanja barang dan jasa, mencari harga, menikmati hiburan, dan mengakses jejaring sosial. Para pengguna menggunakan berbagai perangkat sepanjang hari untuk banyak aktivitas, seperti berinteraksi dengan teman-teman, men-tweet, atau sekedar membaca blog saja. Setiap aktivitas ini merupakan kesempatan bagi para produsen atau perusahaan untuk berhubungan atau menjalin komunikasi dengan para pelanggan, dan perusahaan perlu mempertimbangkan bagaimana mereka dapat membangun kehadiran di berbagai platform online ini. Kehadiran e-commerce mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan 4 jenis kehadiran dengan platform dan aktivitas spesifik yang terkait satu sama lain. Seperti yang tertera, terdapat website yang platformnya bisa diakses melalui seperti komputer, atau mobile phone, atau tablet. Aktivitas yang dapat dilakukan seperti pencarian dalam internet, tampilan aplikasinya seperti apa, afiliasi, dan juga sponsorship. Lalu selanjutnya dari email. Email ini jenis platformnya yaitu daftar internal dan juga daftar pembelian. Dan aktivitas yang biasa terjadi yaitu buletin yang bisa dikirimkan, atau pembaruan atau penjualan yang selalu dikirimkan kepada para calon pengguna atau pelanggan. Lalu jenis kehadiran berikutnya yaitu media sosial. Terdapat beberapa platform yang sehari-hari kita gunakan seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan juga lain-lainnya. Dan aktivitas yang biasa terjadi yaitu percakapan antar pengguna, keterlibatan antar pengguna, dan juga biasa terjadi berbagi saran. Lalu pada jenis kehadiran media luring, beberapa platform diantaranya seperti media cetak, TV, dan juga radio yang sangat umum bagi kita. Biasanya aktivitas yang terjadi yaitu edukasi yang mereka berikan, exposure, dan juga terdapat branding merek yang sering mereka bagikan dalam media tersebut. Kerangka waktu sangat membantu dalam mengembangkan kehadiran e-commerce dengan membagi proyek ke dalam sejumlah fase yang lebih kecil. Sebagai contoh, terdapat ilustrasi timeline selama 1 tahun bagaimana pengembangan kehadiran e-commerce untuk perusahaan baru yang dikhususkan untuk fashion remaja. Pada fase yang pertama, fase perencanaan, mereka melakukan penggambaran web, bagaimana mereka akan membuat, menampilkan, dan juga mereka menentukan SDM apa saja yang mereka butuhkan untuk membangun web tersebut, dan tujuannya yaitu pernyataan misi web. Dan pada fase yang kedua, pengembangan situs web, mereka mencari konten, mengembangkan desain situs mereka, mengatur hosting, atau menyimpan data website agar bisa diakses secara online, dan juga tidak lupa menciptakan tampilan yang nyaman bagi pengguna dengan tujuan mencari situs web. Dan tahap yang selanjutnya, implementasi web. Aktivitas yang dilakukan yaitu mengembangkan kata kunci agar apa yang mereka tampilkan bisa muncul pada calon pengguna mereka. Fokus pada pengoptimalan search engine dan mengidentifikasi sponsor potensial. Lalu tahap selanjutnya, rencana media sosial. Mengidentifikasi platform dan konten sosial yang sesuai untuk produk dan layanan perusahaan tersebut agar konten yang mereka bangun untuk perusahaan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada calon pengguna. Lalu implementasi media sosial, mereka mengembangkan kehadiran sosial media mereka dengan sosial media yang sudah ada sekarang. Dengan tujuannya kehadiran media sosial ini berfungsi dengan baik untuk menyampaikan produk mereka. Dan juga tahap ke-6, paket seluler, mengembangkan paket seluler, mempertimbangkan opsi untuk memindahkan situs web ke smartphone. Study Case Nasional.
PT Trivoli Kaya Karya menerapkan strategi bisnis di era globalisasi terutama menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan penerapan pemasaran menggunakan e-bisnis dengan konsep B2B. Konsep B2B mempunyai tujuan jangka panjang demi kelangsungan perusahaan. PT Trivoli berusaha membangun sistem yang lebih kuat dan tahan lama dengan para mitra bisnisnya terutama para customer yang baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Strategi bisnis yang dibangun oleh PT Trivoli merupakan langkah yang tepat berdasarkan evaluasi internal perusahaan yang mana di tengah gejolak ekonomi dunia yang dianggap serius dan cukup mengganggu bagi kestabilan ekonomi setiap negara. Di sisi lain, perusahaan cukup stabil bahkan omset perusahaan naik dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah customer juga bertambah. Loyalitas dan kepercayaan customer dapat dibuktikan dengan repeat order yang berkesinambungan. Turunnya nilai klaim juga menjadi parameter keberhasilan PT Trivoli dalam membangun konsep bisnis menggunakan B2B. Kunci yang menjadikan keberhasilan penerapan e-bisnis pada PT Trivoli Kaya Karya adalah kemauan dan prinsip manajemen yang tetap fokus terhadap pemasaran dengan pemanfaatan teknologi informasi. Study Case International. Amazon adalah perusahaan online terbesar di dunia. Jeff Bezos, kepala eksekutif saat ini, yaitu CEO dan founder, mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1994 sebagai toko buku online. Organisasi ini telah berkembang dan sekarang menjual lebih dari 300 juta produk di berbagai kategori. Perusahaan ini menggunakan Amazon Retail, Amazon Web, dan Amazon Marketplace dalam organisasi retailnya. Di Amazon Retail, organisasi pembelian dan penyimpanan inventaris di pusat distribusinya yang berbasis di US. Layanan web Amazon memerlukan platform komputasi awan yang memfasilitasi server virtual dan penyimpanan online. Amazon Marketplace memerlukan pencatatan item oleh penjual pihak ketiga di situs web perusahaan setelah membayar biaya untuk Amazon. Selanjutnya, Amazon telah memperluas operasinya ke pasar global di mana ia beroperasi di 3 segmen utama: Amerika Serikat Utara, internasional, dan layanan web. Pada tahun 1997, Amazon memiliki $1.050 juta pendapatan yang tumbuh menjadi $3,9 miliar pada tahun 2002 dan $125,56 miliar pada tahun 2020. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Terima kasih.